Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita semua, tapi juga sesuatu yang super besar, budaya. Pernah kepikiran nggak gimana sih cara kita ngejaga warisan ini biar nggak hilang? Nah, kita akan pakai Indonesia sebagai contoh yang luar biasa banget tentang gimana sebuah pusaka berharga itu diwariskan untuk masa depan kita. Coba deh, ingat-ingat lagi masa kecil kita. Pernah main permainan-permainan ini kan? Atau mungkin nyanyi lagu-lagu daerah waktu di sekolah? Semua permainan dan lagu tradisional itu, wah itu bukan sekedar kenangan manis loh. Itu adalah potongan-potongan pertama dari budaya yang kita kenal. Jadi, apa sih sebenarnya budaya itu? Gampangnya gini, budaya itu adalah semua hasil dari pikiran dan perasaan manusia. Ini bukan cuma soal hal yang kuno ya, tapi soal nilai-nilai penting yang membentuk kita jadi siapa, cara kita hidup, dan ini semua diturunkan dari generasi sebelum kita. Analogi ini ngena banget kan? Coba bayangin, budaya itu kayak kalung pusaka. Kita nggak nyimpen itu karena harganya mahal, tapi karena ada cerita di baliknya. Ada cinta yang menyertainya waktu dikasih. Nah, itulah yang membentuk identitas kita. Oke, pertanyaannya sekarang mulainya dari mana? Ternyata, melestarikan budaya itu nggak dimulai dari panggung-panggung besar atau museum yang megah. Justru, dimulainya dari tempat yang paling dekat sama kita, di rumah dan di sekolah. Ini fondasi utamanya. Coba deh kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Bahasa itu salah satu pilar utama budaya loh. Apa bahasa ibu dari keluarga kita masih sering kita dengar di rumah? Karena disitulah transmisi budaya pertama kali terjadi. Betul banget. Keluarga itu fondasinya. Dari cara kita ngobrol, makanan yang kita santap, sampai cerita-cerita sebelum tidur, itu semua adalah benih-benih budaya yang ditanamkan dari kita kecil. Nah, selain keluarga, sekolah juga punya peran yang gede banget. Coba kita lihat satu contoh nyata gimana sekolah bisa jadi tempat yang keren buat melestarikan budaya. Coba lihat inisiatif yang keren banget ini, Olimpiade Humaniora Nusantara. Bayangin, anak-anak sekolah dari seluruh penjuru Indonesia kumpul, bukan buat lomba matematika atau fisika, tapi buat ngerayain kekayaan budaya mereka masing-masing. Sekolah jadi kayak miniatur Indonesia yang sesungguhnya, bersatu dalam keragaman. Keren banget! Oke, dari rumah dan sekolah, sekarang kita perluas lingkarannya sedikit. Kita geser ke komunitas yang lebih besar. Gimana caranya sebuah daerah menjaga tradisi lokalnya biar nggak ketinggalan zaman? Nah, ini dia, kenyataan pahit yang terjadi di banyak tempat. Tradisi seperti Gambang Semarangan, yang harusnya jadi kebanggaan, malah berisiko hilang ditelan zaman karena makin sedikit generasi penerusnya. Terus, gimana dong solusinya? Ternyata, ada dua cara buat ngejawab itu. Pertama, merawat, artinya kita jaga keasliannya. Tapi yang nggak kalah penting, ada juga mengembangkan. Artinya, kita beradaptasi biar budaya itu tetap relevan. Karena budaya itu kan bukan fosil di museum ya, dia harus hidup dan bernapas di zaman kita sekarang. Jadi, gimana caranya mengembangkan budaya? Ada proses yang namanya akomodasi budaya. Ini bukan soal mengganti yang lama, tapi menambahkan sesuatu yang baru. Memasukkan unsur baru, misalnya alat musik modern, tapi tetap hati-hati, biar nggak menghilangkan jiwa dari tradisi aslinya. Baru deh dikenalin lagi ke masyarakat luas. Dan ini ada contoh yang nyata banget. Kesenian terbang gede dari Banten yang umurnya udah ratusan tahun, sekarang dipaduin sama irama snare drum, bass drum, bahkan ada sentuhan musik Marawis. Ini bukti kalau tradisi dan modernitas itu bisa banget jalan bareng dan malah menciptakan sesuatu yang baru dan seru. Sekarang, ayo kita lihat gambaran yang jauh lebih besar lagi. Gimana ribuan tradisi lokal dari Sabang sampai Merauke ini bisa dirajut jadi satu permadani yang indah yang kita sebut sebagai identitas nasional Indonesia? Nah, ini titik kuncinya. Pelestarian budaya ini bukan cuma gerakan sosial biasa, tapi ini adalah amanat konstitusi. Negara kita secara resmi punya tugas buat memajukan kebudayaan nasional sesuai yang tertulis di UUD 1945. Ini adalah proyek bangsa yang serius. Undang-undang pemajuan kebudayaan ini ngasih kita semacam peta jalan yang jelas banget. Tujuannya juga nggak main-main. Mulai dari memperkuat jati diri kita sebagai bangsa, terus buat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sampai tujuannya buat ningkatin citra Indonesia di mata dunia. Visioner banget kan? Dan coba dilihat, cakupannya itu luas banget. Ada 10 objek budaya yang dilindungi dan harus dimajukan. Mulai dari cerita lisan nenek moyang kita, naskah-naskah kuno, sampai permainan rakyat dan olahraga tradisional. Ini menunjukin betapa kaya dan beragamnya warisan yang kita punya. Oke, setelah kita jalan-jalan dari lingkup keluarga, komunitas, sampai ke level negara, sekarang lingkaran itu kembali lagi ke titik pusatnya. Kembali kepada Anda. Ya, kembali ke kita semua, ke masing-masing dari kita. Di mana posisi kita dalam cerita besar ini?
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus pemerintah atau sekolah lakukan, tapi lebih ke apa yang bisa saya lakukan. Karena setiap dari kita punya peran, sekecil apapun itu. Nah, ini dia beberapa langkah nyata yang bisa kita semua ambil. Mulai dari yang paling gampang, pelajari warisan budaya keluarga kita sendiri. Coba deh ikut serta di festival atau acara budaya di daerahmu. Manfaatin media sosial buat nge-share keindahan budaya kita. Atau dukung seniman dan pengrajin lokal. Setiap tindakan kecil ini ngaruh banget loh. Jadi kita kembali lagi ke analogi kalung pusaka di awal tadi. Kalau budaya itu adalah warisan, kira-kira potongan budaya mana dari diri kamu, bisa jadi itu resep masakan, lagu daerah, cerita dongeng, atau bahkan bahasa yang bakal kamu jaga baik-baik dan wariskan ke generasi selanjutnya.